seperti apa tadi? Tadi sidang agendanya bukti tambahan dari mereka, bukti surat, ya. Terus ada saksi, ada 4 orang, 1 secara virtual dan 3 secara tatap muka langsung. Nah, tadi sudah diperiksa oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ya, ini menyampaikan perkawinan mereka, asal-usul perkawinan mereka. Karena saksi yang pertama itu saksi yang menerangkan, yang menikahkan. Cuman di sini kami aneh, tidak jadi. Kalau memang nikah itu si pemohon ini atau si Alif ini sudah berstatus duda, kenapa tidak dilangsungkan pernikahan itu secara sah atau resmi? Dan yang kedua, seharusnya KUA yang menikahkan itu harus menghadirkan KUA setempat. Ini kenapa tidak? Dan yang ketiga, kenapa saudara saksi yang menikahkan itu tidak menanyakan status dari saudara pemohon ini, si Alif, apakah dia yang untuk surat-suratnya, gugatan cerai, akta cerai, atau putusan cerainya, haruskan itu dulu. Itu sih seharusnya. Dan dari keterangan 3 saksi tadi, itu rata-rata teman dari pemohon semua yang menerangkan adanya cekcok, adanya perkelahian, akan tetapi mereka tidak melihat bentuk pemukulan. Karena pemukulan itu menurut klaim kami, Bu Aska sendiri menyatakan bahwa pemukulan itu dalam kamar. Dan logikanya mereka tidak mungkinlah masuk pada saat kejadian ribut itu. Dan mereka melerai itu ketika sudah di pertengahan dan sudah ada bukti-bukti juga. Dan saksi mereka melihat ada lecet, ada apa, seperti itu. Itu tadi keterangan-keterangan saksi. Dan dari keterangan-keterangan bukti lainnya masih sama, seperti chatting-chatting, kayak DM, Messenger, atau apa itu, dari Instagram, dan juga ada bukti-bukti Bigo. Nah, tadi saya sempat menanyakan juga kepada majelis hakim, ini Bigo yang dibuktikan oleh si pemohon ini, kapasitasnya sebagai apa? Dan apakah tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa? Itu dibuktikan untuk apa kapasitasnya? Dan kami rasa itu pun bukti-bukti tidak ada yang seronok, tidak ada yang sehingga membuat seorang Ibu Aska ini adalah ibu yang bukan ibu yang baik, tidak ada menunjukkan itu. Jadi artinya, dan kami juga tadi sempat melihat dari beberapa bukti mereka, ya sah-sah saja lah. Aska sendiri gimana? Mungkin melihat kesaksian dari pihak sana. Kalau aku lihat sih yang cewek tuh jujurnya banyak, tapi kalau yang cowok ada 1 itu banyak lencengnya kemana-mana. Jadi kayak waktunya itu diputer, kacau banget penyampaiannya. Tapi Kak Aska sendiri mengenal nggak saksi-saksi yang dibawa Bang Alif? Kenal, tapi nggak akrab. Iya, teman dia semua. Kak, mungkin terkait tudingan yang pernikahan sampai yang ke rumah sakit jiwa itu semua dibantah sama Bang Alif, katanya Kak Aska sendiri mengarang cerita Kan tentang buktinya udah pernikahan. dikasih lihat kan, itu cap basah loh, kwitansinya juga cap basah loh. Kalian bisa cek sendiri ke rumah sakit jiwa. Ya sebenarnya begini ya, kita tidak perlu membantah. Nanti kan ada giliran kami. Nah mungkin nanti di tanggal 11 Mei, hari Selasa, pukul 12, kami akan buktikan itu semua. Jadi artinya kita tidak perlu berdebat di sini, benar atau tidak. Biarlah nanti hakim yang menilai itu sah atau tidak, bukti itu benar atau tidak. Dan kalaupun itu tidak benar, berarti yang mengeluarkan surat itu dong pasti yang tidak benar kan begitu. Kalau kami ini sebagai penegak hukum, sebagai lawyer, memberikan apa yang ada di dari klaim kami, seperti itu. Jadi kami akan membuktikan apa yang terjadi sebenarnya, yang kami alami, yang kami lihat, dan akan kami buktikan di persidangan selanjutnya. Dan kami tidak mau merekayasa seperti chatting, seperti Bigo, tidak penting. Tapi tadi dia tetap membantah kalau dia katanya pernah menikah sama wanita yang bernama Nuning itu, Ya, Mbak Aska. Itu hak gimana? dia, hak dia mau Itu katanya mengarang cerita Mbak Aska, kayak apa? Iya, berarti bohong lah. Ya. Aku kan Melakukan kasih bukti peristiwa ya, bukan bohong. fitnah-fitnah. Kalau fitnah-fitnah biar dia aja yang fitnah, jangan aku. Aku kan selalu kasih bukti. Kalian pernah lihat juga. Tadi sempat saya tanyakan juga ya dari saksi mereka, apakah mengenal saudara yang dinikahkan ini ya, si inisial N ini kan, yang bukan yang sebelumnya saya bilang kan, pernah mendengar nama itu. Karena saksi ini mengenal beliau dari tahun 2009.
Saya bilang secara logika kalau Anda mengenal sebagai apa? Enggak, saya baru dengar lagi. Jadi artinya ini keterangan lucu sekali saya lihat. Tidak sinkron gitu loh antara dia kenal 2009, tapi dia pernah mendengarkan nama itu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Nah, itu hak dia sebagai saksi. Yang penting dia sudah disumpah. Orang yang sudah disumpah itu kan dia punya karma sendiri nanti benar atau tidak, kan begitu. Dengan Tuhan, dengan hukum negara, kan begitu. Nah, itu aja sih. Yang penting nanti kami akan buktikan itu pada saat nanti di tanggal 11 Mei benar atau tidak kebenaran. Dan dia masih katanya masih tetap menafkahkan anaknya, mengakui. Ya, itu sampaikan aja. Itu gimana Mbak Aska? Baru kemarin itu. Pokoknya kemarin pas sidang yang Ya. sebelumnya itu kan ada dia kasih bukti, dia transfernya lewat temannya, jadi udah tahu dong, dikasih tahu temannya Windy apa gitu. Terus kemarin nggak sengaja cek mutasi, ada transferan 500.000 lagi tanggal 1. Berarti dia masih tetap menafkahin. Iya, 500.000 Per bulan atau dari berapa lama? karena waktu itu ketemu sekali. Ya, 20 sekali. Selama pisah ya. Ya. Kalau 2 kalinya itu dia dikasih tahu, kalau yang lain-lainnya nggak tahu deh. Bang Seri, soal yang disebut katanya chat yang masalah bersenggama yang tadi disebut Alif itu gimana? Yang soal chat. Chat yang bersenggama itu Bigo kali. Bigo itu goyang-goyang itu. Yang mana ya? Yang tadi disebut Alif itu bahwa Yang porno. ada pernyataan dari Mbak Aska sendiri itu. Chat porno gitu. Iya. Yang di DM Mbak Aska sama Alif ribut pas bikin ribut Itu yang katanya. hamil 7 bulan nih bang. Iya, Iya, yang di benda mutiara. iya yang Jadi itu tadi kamu jelasin. Apa? Itu kan tadi yang mengenai masalah Ricky di Kemang tadi. Iya. Yang masih saksinya. Yang ketemu di handphone dia itu kan Si Aska marah sebagai pas barangkali hamil 7 bulan itu. pas hamil 7 bulan. Ada video porno dari handphonenya. Iya, dia bilang kepo doang. Ternyata ada 3. Kalau kepo kenapa ada 3? Aku gituin. Gara-gara di handphonenya Mas Ali. Like video seks yang di line itu loh. Tau nggak sih ada grup-grup seks itu? Jadi kalau kalian mau nonton bayar 50.000 atau 100.000 lah biar buat nonton live. Aku tanya kalau kamu kepo kenapa ada 3? Aku gituin. Kalau kepo mungkin 1 aja lah kayak gitu cukup kan? Oke, Mbak Aska dalam peristiwa rangkaian ya di persidangan ini apa sih memang ditempuh yang pengen ingin dari Mbak Aska sendiri? Aku nggak ada ingin apa-apa sih, pengen bisa baik-baik udah, nggak usah ganggu-ganggu lagi. Kan dia kan benci sama aku, dia kan selama ini kan juga jadi aku, kenapa mesti ada gugatan? Bisa aja kayak gitu. Artinya memang apa mungkin motif dia untuk menggugat itu apa karena memang pengen demi mengambil hak asuh anak atau seperti apa? Bisa jadi mungkin Bisa. motifnya gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau aku lihat dari apa yang dibuktikan mereka bahwa klien kami ini Bu Aska ini adalah ibu yang paling baik. Tapi yang menilai itu kan bukan menilai, kan bisa aja orang lain kan yang melihat juga. Di sisi lain ya Tuhan yang tahu siapa benar siapa salah. Artinya ini kita janganlah berbuat-buat yang mengarang-arang cerita. Seperti di MDM itu juga ada yang di-delete, ada yang benar, ada yang tidak benar. Artinya tidak bisa harus jadikan patokan kalau itu seorang si Ibu Aska ini adalah ibu yang kurang baik. Karena sampai hari ini kita lihat si Ibu Aska ini dengan anaknya bagus-bagus saja, baik-baik aja. Nah, itu nanti coba kita Dan buktikan sering juga diposting di Instagram juga. kita buktikan juga video-video kayak gitu. Kalau memang dia bukan ibu yang baik, sampai hari ini nggak mungkin besar anaknya di tangan beliau kan. Sampai hari ini masih semua kebutuhan masih terpenuhi dan tercukupi. Dan kita harus ingat bahwa undang perlindungan anak hak asuh itu tetap ada pada ibu. Itu aja. Apalagi ini nikah juga belum selesai urusan perkawinannya kan, untuk kapasitas hak anaknya antara Aska atau Mas Ali. Nah, tadi si Alif pernah bilang waktu ke psikiater, katanya Mbak Aska pernah mengancam bakal bunuh diri waktu hamil, makanya dia mempertahankan untuk dinikahin. Itu baru-baru pacaran aja dia udah ke itu rumah sakit jiwa. Pertamanya ke Grogol karena besar kali ya, jadi nggak nyaman, dia pindah lagi ke Dharma Wangsa paling sering. Aku cuma tanya, kamu kenapa? Dia bilang depresi. Aku pikir oh mungkin dia gara-gara nggak ada uang, terus baru divorce sama si Nora. Aku pikirnya kayak gitu, positive thinking aja dulu gitu kan. Tapi aku nggak ngecek kwitansinya obat apa gitu, nggak cek. Baru-baru ini ketemu kwitansinya obat Arinia, terus
searching di Google obat apa itu ya, kalian bisa cek sendiri lah Harinia obat apa. Tadi saat di dalam persidangan gimana artinya respon Mbak Aska dengan Mas Alif sendiri, ada mungkin kontak secara langsung atau komunikasi atau Aku lebih sering lihat majelisnya sih. Ngapain lihat dia ntar kena pelet. Aska, ini kan bulan Ramadan gitu ya, mungkin kan dibalik semua masalah ini yang terus berjalan, mungkin ada nggak sih dalam hati gitu maafin Maafin, Bang Alif sendiri? kayaknya bingung ya mau bilang mau maafin juga bingung. Karena kelakuan dia sendiri kayak gitu, gimana tuh mau maafin? Sebentar-sebentar fitnah. Bingung kan? Oke, cukup. Berarti sidang minggu depan dari abang ya? Ya, dari kita tinggal ada bukti putusan cerainya si antara pemohon tadi dengan si Nora ya. Tadi buktinya kata hakim tadi mengatakan ini dibuktikan apa? Karena mereka mengambil dari internet kayak bukti putusannya. Karena kata hakim kalau bukti asli harus ada cap leges stempel basah dari pengadilannya. Nah, di situ tadi ada kekurangan antara pemohon dan termohonnya atau penggugat tergugatnya tidak kelihatan namanya. Ini siapa? Nah, jadi mereka berusaha untuk minggu depan untuk membuktikan itu juga. Tapi kira-kira itu apa satu rekayasa digital lagi atau Nah, kita alam bisawab tidak bisa menjawab itu karena mereka yang tahu itu, dan yang kedua kami akan membuktikan apa yang menurut kami yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami saksikan dari klien kami sendiri. Itu yang akan kami buktikan. Oke,